Baik, selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Silviana Marice Selan dengan NIM 2103030071. Dan saya Wasti Seran dengan NIM 2103030073. Kami dari kelas B semester 4 program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan penelitian kami yang berjudul Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Oesapa, Kota Kupang. Baik, yang pertama bab 1, pendahuluan. Latar belakang Indonesia sebagai negara berkembang. Berdasarkan Eli M. Setiadi, ia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia berada di golongan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini memicu adanya kesenjangan di dalam masyarakat, seperti yang pertama, tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi, yang kedua, pembekakan sektor informal, yang ketiga, ketidakmampuan sektor formal yang menyerap lebih banyak tenaga kerja karena pertumbuhan penduduk yang melebihi kecepatan penyediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi sektor informal menjadi alternatif utama untuk mengurangi pengangguran. Akibat tidak tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian tertentu mengakibatkan adanya pedagang kaki lima. Banyak masyarakat yang memilih untuk menjadi pedagang kaki lima karena dengan modal yang relatif kecil mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Aktivitas perdagangan sektor informal di Kota Kupang terdapat di berbagai tempat, seperti Pasar Oesapa dan di tempat-tempat lain yang terdapat aktivitas perdagangan. Rumusan masalah, bagaimana dampak sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima di Pasar Oesapa. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima di Oesapa, Kota Kupang. Manfaat penelitian bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai dampak sosial ekonomi dari kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Oesapa, Kota Kupang. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan terkait pedagang kaki lima. Yang berikutnya, pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima atau sektor informal adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dapat dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang, dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Contoh dari pedagang kaki lima yaitu yang pertama, pedagang makanan. Pedagang makanan kaki lima sering ditemui di pinggir jalan, taman, atau area perkotaan lainnya. Mereka menjual makanan seperti nasi goreng, mie ayam, bakso, sate, dan makanan ringan seperti gorengan, martabak, dan es krim. Yang kedua, pedagang buah dan sayur. Pedagang kaki lima yang menjual buah dan sayur segar biasanya memiliki gerobak atau lapak di tepi jalan atau pasar tradisional. Mereka menawarkan berbagai jenis buah dan sayur seringkali dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan supermarket. Yang ketiga, pedagang pakaian dan aksesoris. Pedagang kaki lima ini menjual pakaian, aksesoris, dan barang fashion lainnya. Mereka seringkali memiliki lapak kecil atau gerobak di trotoar atau kawasan perbelanjaan yang sibuk. Yang keempat, pedagang buku dan majalah. Pedagang kaki lima ini menjual buku bekas, majalah, dan koran di pinggir jalan atau di depan perpustakaan atau universitas. Mereka biasanya memiliki tumpukan buku yang disusun di lapak atau gerobak. Yang kelima, pedagang alat elektronik dan barang bekas. Pedagang kaki lima ini menjual alat elektronik seperti ponsel, aksesoris elektronik, atau barang bekas seperti piring, gelas, atau mainan anak-anak. Mereka biasanya memiliki gerobak atau lapak di pasar dan tempat-tempat yang ramai.
Pedagang jasa. Pedagang kaki lima juga termasuk mereka yang menyediakan jasa seperti pangkas rambut, jasa reparasi sepatu atau tas, jasa cukur rambut, atau jasa penjahit. Penelitian milik Hasnawati dengan judul Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Laino Raha 19 mempunyai kesamaan dengan milik peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang relokasi dan dampak sosial ekonomi. Perbedaannya dengan milik Hasnawati adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan milik peneliti metode deskriptif kualitatif. Penelitian milik Rahayu Susanti yang berjudul Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di sekitar belakang kampus di Pasar Panggung Gerejo memiliki kesamaan dengan milik peneliti, yaitu membahas relokasi pedagang kaki lima. Perbedaannya, milik peneliti membahas dampak sosial ekonomi, sedangkan milik Rahayu Susanti membahas dampak relokasi. Penelitian milik Destisa Saraswati yang berjudul Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam mempunyai kesamaan dengan peneliti, yaitu membahas relokasi pedagang kaki lima. Perbedaannya, milik Destisa Saraswati membahas kebijakan relokasi pedagang kaki lima perspektif sosiologi ekonomi Islam, sedangkan milik peneliti dampak sosial ekonomi. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi terhadap relokasi pedagang kaki lima. Bab 3 Metodologi Penelitian. Yang pertama, jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Kupang, yaitu di Pasar Wesapa. Yang kedua, sumber data. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden yang ada di lapangan guna mengumpulkan informasi mengenai apa yang diteliti. Dan data sekunder, yaitu data yang melengkapi data primer yang diperoleh pada kantor, kelurahan, kecamatan maupun literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik dalam penelitian ini merupakan penelitian khusus di mana data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data-data yang diperoleh kemudian disajikan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Bab 5. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Pasar Wesapa adalah pasar tradisional yang terletak di pusat kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pasar ini merupakan salah satu pasar terbesar dan tertua di wilayah tersebut. Pasar Wesapa memiliki beragam jenis produk yang dijual mulai dari bahan makanan, sayuran, buah-buahan, ikan, daging, rempah-rempah, pakaian, peralatan rumah tangga, hingga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, karakteristik informan. Yang pertama, berdasarkan jenis kelamin. Para responden atau informan berjumlah 4 orang dengan rincian laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang. Yang kedua, berdasarkan tingkat umur. Berdasarkan tingkat umur, informan sangat bervariasi dan responden terbanyak adalah berusia 55-59 tahun 2 orang, sedangkan paling sedikit pada usia 20-31 orang dan 35-39 yaitu 1 orang. Yang ketiga, keadaan informan berdasarkan pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh informan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan, di mana mata pencaharian penduduk daerah Wesapa sebagiannya adalah pedagang. Yang berikutnya pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai dampak sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima di Pasar Wesapa Kota Kupang yang kami dapat, menurut responden pertama berpendapat bahwa relokasi pedagang kaki lima di Pasar Wesapa memiliki dampak sosial ekonomi yang positif. Pemerintah daerah berpendapat bahwa relokasi tersebut memberikan pedagang kaki lima akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik seperti kios yang lebih layak dan akses ke sanitasi yang lebih baik. Selain itu juga
relokasi membantu meningkatkan tata kota dan kebersihan serta meningkatkan daya tarik wisata kota. Menurut responden kedua, berpendapat bahwa relokasi pedagang kaki lima di Pasar Oesapa memiliki dampak sosial ekonomi yang negatif bagi mereka. Pedagang kaki lima berpendapat bahwa relokasi tersebut mengganggu mata pencarian mereka dan mengakibatkan penurunan pendapatan. Mereka merasa bahwa aksesibilitas dan keberadaan mereka di lokasi baru jauh lebih rendah sehingga sulit untuk menarik pelanggan. Selain itu, biaya sewa kios yang lebih tinggi dan persaingan lebih ketat dengan perdagangan lain juga membuat mereka kesulitan untuk bertahan. Menurut responden ketiga, berpendapat bahwa dampak sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima di Pasar Oesapa memiliki dua sisi. Di satu sisi, relokasi memberikan keuntungan seperti penataan kota yang lebih baik dan peningkatan kebersihan. Masyarakat juga dapat menikmati suasana pasar yang lebih tertata nyaman, namun di sisi lain relokasi tersebut juga dapat menghilangkan identitas dan keberagaman pasar kaki lima yang menjadi ciri khas kota. Menurut responden keempat, berpendapat bahwa dampak sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima di Pasar Oesapa perlu dievaluasi secara komprehensif. Pakar ekonomi berpendapat bahwa relokasi dapat memberikan peluang bagi pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan akses yang lebih baik ke pasar dan pelanggan. Namun penting juga untuk memastikan bahwa pedagang kaki lima diberikan dukungan dan pelatihan yang memadai untuk berpartisipasi perubahan tersebut. Dengan demikian, kesimpulan umum adalah bahwa relokasi pedagang kaki lima di Pasar Oesapa memiliki dampak yang kompleks dan perlu dikelola secara hati-hati. Diperlukan pendekatan yang seimbang antara peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan pedagang kaki lima serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lokasi tersebut. Berikut yaitu implikasi sosiologis. Relokasi pedagang kaki lima di Pasar Oesapa, Kota Kupang memiliki berbagai implikasi sosiologis yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin terjadi. Yang pertama, perubahan struktur sosial. Relokasi pedagang kaki lima dapat menyebabkan perubahan dalam struktur sosial di Pasar Oesapa. Pemindahan pedagang dapat mengubah tata letak pasar, pola interaksi sosial antara pedagang dan pembeli, serta hubungan antara pedagang. Yang kedua, penyesuaian sosial. Relokasi pedagang kaki lima juga dapat memicu penyesuaian sosial di antara pedagang dan masyarakat setempat. Pedagang mungkin harus beradaptasi dengan lingkungan baru, aturan baru, dan persaingan yang berbeda dengan pedagang lain. Yang ketiga, dampak ekonomi. Relokasi pedagang kaki lima dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Pemindahan dapat mempengaruhi pendapatan pedagang, aksesibilitas pasar bagi pembeli, dan pola pengeluaran konsumen. Selain itu, perubahan dalam tata letak pasar dan persaingan yang berbeda dapat mempengaruhi kelangsungan usaha pedagang baik secara positif maupun negatif. Yang keempat, yaitu ketimpangan sosial. Relokasi pedagang kaki lima juga dapat memperburuk atau mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Jika relokasi tidak dilakukan secara adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, beberapa pedagang mungkin kehilangan mata pencaharian mereka atau mengalami kesulitan dalam memulai kembali usaha mereka. Yang kelima, perubahan pola konsumsi. Relokasi pedagang kaki lima dapat memengaruhi non-konsumsi masyarakat setempat. Perubahan dalam tata letak pasar dan ketersediaan produk yang berbeda dapat mempengaruhi preferensi dan kebiasaan konsumsi masyarakat. Selain itu, peningkatan persaingan di pasar yang direlokasi juga dapat mengubah harga dan kualitas produk yang ditawarkan, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan pembelian. Bab 5 penutup. Yang pertama, kesimpulan.
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan pembahasan yang telah dilakukan tentang analisis dampak sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan pedagang kaki lima yang direlokasi adalah dampak lingkungan berkelanjutan ekonomi, efek spesial, dan perubahan sosial, studi dampak jangka panjang, serta studi perbandingan, sehingga mengakibatkan lemahnya ikatan pelanggan dan jaringan sosial yang sudah terbentuk. Tidak seperti saat belum direlokasi, akan tetapi ada dampak positif yang dirasakan, yaitu meningkatnya kenyamanan karena mempunyai kios sendiri yang diberikan oleh pemerintah dan adanya aman bagi para pedagang, sehingga membuat kemudahan bagi pedagang untuk dapat mengembangkan usahanya. Yang berikut yaitu saran. Yang pertama, bagi pedagang kaki lima sebaiknya lebih diperhatikan dan mematuhi peraturan pemerintah. Yang kedua, bagi paguyuban pedagang kaki lima hendaknya merealisasikan apa yang telah menjadi kegiatannya dan melakukan pertemuan secara rutin untuk menampung keluhan dan aspirasi pedagang. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menambah wawasan dan dapat lebih mengkritisi masalah yang ada di lingkungan sekitar. Baik, sekian dari hasil penjelasan kami sore hari ini. Terima kasih.